Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin mengganggu nih Pak di kesempatan pagi ini Pak terkait dengan tugas CGP saya Pak. Oh iya. Kebetulan hari ini di pekan ini saya sedang belajar tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah Pak. Iya. Mohon izin ada beberapa pertanyaan nih Pak yang nanti akan saya sampaikan, dan jika Bapak tidak terganggu dan berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Silakan dari kami Pak. Silakan. Saya akan coba menjawab berdasarkan apa yang pengalaman yang ada atau pengetahuan saya. Ya, baik Pak. Langsung saja Pak. Pertanyaan yang pertama ini Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Pak? Iya, dilema etika ini kan beda dengan kasus-kasus seperti kekerasan dan sebagainya ya. Iya. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama baik sebenarnya, tapi harus diambil salah satu keputusannya. Ini biasanya memang kalau kita kelompokkan itu kira-kira ada 4 macam lah ya. Ada individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, lalu ada jangka pendek lawan jangka panjang. Itu seperti itu. Jadi itu bahkan biasanya sering terjadi gitu, keadaan-keadaan seperti itu, entah itu pada guru, pada siswa gitu. Itu ada semacam kita misalnya menghadapi situasi untuk harus mengambil satu keputusan berdasarkan aturan harus begini misalnya, tapi kita punya rasa kasihan terhadap guru itu. Kalau kita mengambil keputusan seperti ini sesuai aturan, maka si guru itu akan mengalami kerugian gitu. Jadi kita merasa kasihan. Nah ini kan dilema etika. Kita ambil sesuai dengan tindakan sesuai dengan aturan akan merugikan dia. Kalau kita mengambil keputusan berdasarkan rasa kasihan, berarti ini prosedur ini tidak bisa berjalan. Kan dilema itu seperti itu. Iya. Baik Pak. Dari yang tadi telah Bapak sampaikan tentang dilema itu Pak ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang seperti Bapak sebutkan tadi, ada dua kepentingan nih yang sama Pak. Sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Iya. Itu tadi ya, seperti kasus contoh tadi, misalnya keadilan lawan rasa kasihan, gitu kan. Nah, untuk mengambil keputusan yang tepat supaya kedua kepentingan ini bisa berjalan bersama, gitu kan. Atau paling tidak kita meminimalkan dampak gitu. Dampak dari pengambilan keputusan yang kita ambil gitu. Nah, ini kita perlu tentunya menelusuri latar belakang dari masing-masing kepentingan ini gitu kan. Untuk kedepannya seperti apa dan seterusnya. Nah, yang kedua, tentu kita menerima masukan-masukan dari luar kita, dari guru, dari mana saja yang kira-kira tepat dengan situasi itu. Atau mungkin dengan atasan kita berdialog, berkomunikasi, meminta saran dan pendapat. Jadi itu tujuannya untuk minimalisir supaya tidak terjadi tolak belakang yang itu tadi, kita ambil keputusan yang A merugikan yang B, kita ambil yang B merugikan yang A gitu. Supaya kedua keputusan itu bisa paling tidak meminimalkan gitu. Seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada langkah-langkah atau prosedur Pak secara konkret ya Pak ya, seperti yang Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk pengambilan keputusan tadi. Iya Pak. Ya, itu tadi langkah-langkahnya kita identifikasi dulu kasusnya ya, dilemanya itu di mana gitu. Pertentangannya apa dari 4 kelompok tadi, ya kan? Setelah kita mengidentifikasi kasusnya, nah tentu kita
perlu mengambil bahan nih, mengambil bahan untuk mengambil keputusan. Artinya kita perlu tahu dulu kepentingan A seperti apa, kepentingan B seperti apa, gitu kan. Lalu titik pertentangannya di mana. Nah, ketika kita sudah menemukan titik pertentangannya, kita akan coba cari data pendukung. Lalu kita mengambil pertimbangan, masukan dari sejawat, dari rekan sesama kepala sekolah, dari guru gitu ya, dan juga dari atasan kita. Nah, mungkin juga kita mengambil ini data juga atau masukan dari luar, dari lingkungan sekolah kita. Tentunya bila si guru A berada di satu lingkungan, di satu RW misalnya, kita perlu konsultasi dengan RW di sana gitu, masukannya seperti apa. Nah, ini bahan-bahan ini nanti kita ramu, kemudian nanti kita ambil satu keputusan. Kira-kira keputusan yang mana yang kira-kira tepat gitu, sehingga tidak merugikan A dan B gitu. Tapi semua kepentingan bisa berjalan. Itu tadi konsep awalnya, yaitu memperkecil pertentangan kepentingan itu, meskipun kedua-duanya sama-sama baik gitu. Iya Pak, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, dari yang telah Bapak sampaikan tadi langkah-langkah atau prosedur Pak ya, yang selama ini Bapak lakukan dalam hal apa namanya itu menghadapi dilema etika, ada tidak Pak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dari yang tadi Bapak sebutkan tadi Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Kalau yang efektif sih itu sebenarnya supaya bisa diambil tindakan dengan cepat gitu. Ya. Memang kita harus pegang pada prosedur itu atau aturan gitu ya, aturan yang ada. Kalau kita mengambil keputusan berdasarkan aturan yang ada, itu pertimbangan yang lain secara hukum ya, itu bisa diputuskan gitu. Ya, baik Pak. Jadi berpegang pada aturan Pak ya, Ya, aturan prosedur yang ada ya Pak ya, Ya. seperti itu ya Pak ya. Baik Pak. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Pak bagi Bapak sebagai sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan khususnya di kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam kasus dilema etika ini tantangannya sebenarnya Pak. ya, tantangan yang paling berat sebenarnya dari dalam diri saya sendiri. Jadi kepribadian seorang kepala sekolah itu sangat menentukan dalam memutuskan kasus-kasus seperti ini. Nah, kelemahan saya ini yang menjadi tantangan berat buat saya, itu saya mengikuti perasaan. Nah, ini lebih mempertimbangkan perasaan, kepentingan orang daripada seharusnya mengikuti prosedur yang ada gitu. Karena ketika saya mengikuti prosedur yang ada, itu batin saya itu kadang-kala merasa saya dolim dong sama dia gitu. Padahal memang seharusnya begitu gitu kan, seperti itu. Itu tantangan berat gitu. Jadi yang paling berat utamanya dari dalam diri saya sendiri itu sebenarnya. Jadi dari dalam diri sendiri dengan prosedur yang ada suka bertolak belakang gitu Pak ya. Iya, seperti itu. Akhirnya itu yang menjadi pertimbangan lebih lanjut ya Pak ya. Iya. Agar tidak salah langkah ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak? Khususnya yang tadi dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus Pak dalam penyelesaiannya, baik bentuk atau prosedur seperti yang Bapak jalankan selama ini Pak? Kalau jadwal sih ya secara tertulis itu tidak ada, karena kasus-kasus dilema etika ini kan bukan kasus yang apa namanya, yang terus-menerus. Jadi dia sifatnya insidental kan, itu. Jadi nggak terjadwal. Nah, kan tetapi bisa jadi kita menghadapi satu kasus itu, kita jadwalkan penyelesaiannya ini nanti kita selesaikan setelah saya berkonsultasi dengan ini gitu. Artinya jadi tidak ada jadwal yang terencana, tapi penjadwalan itu penyelesaian kasus ini kira-kira kapan gitu, setelah melalui prosedur ini gitu.
seperti itu. Jadi sifatnya tentatif Pak ya, Iya, betul. situasional gitu Pak ya, sesuai Situasional. dengan kebutuhan gitu Pak ya. Iya. Baik Pak, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, pasti ada sesuatu dan seseorang itu ada. Sesuatu itu berupa aturan baku ya, prosedur. Itu sesuatu. Orang ya pasti ada yang membantu kepala sekolah itu ya salah satunya dari para guru yang kita bisa andalkan dan juga dari atasan kita dan juga rekan sejawat kepala sekolah. Itu pasti ada itu. Jadi tetap ada kolaborasi Pak ya, Iya, dalam betul. menyelesaikan kasus-kasus khususnya kasus Iya, dilema etika ya Pak ya. betul. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini Pak? Jadi pelajaran buat saya, pertama memang kita harus pegang prosedur itu atau payung hukum terhadap satu kasus. Yang kedua adalah pertimbangan kebijaksanaan, di mana kepala sekolah memang harus cerdas gitu ya mengambil keputusan untuk kepentingan semua gitu. Jadi prosedur tetap dijalankan, tapi kebijakan bisa berjalan. Gitu. Memang ini tidak mudah, tapi ya itu yang harus kita petik ya. Yang bisa saya lakukan seperti itu. Tetap prosedur, aturan, payung hukum adalah nomor satu. Begitu. Jadi selamat segalanya gitu Pak ya. Ya. Jadi apapun yang nantinya Bapak putuskan, khususnya di dilema etika ini, bijak gitu Pak ya. Ya. Bijak secara hukum, aturan yang ada, dan bijak dalam hal kemanusiaan seperti itu Pak ya. Ya, betul. Baik Pak, alhamdulillah Pak, dari 8 pertanyaan yang sudah saya ajukan, semoga pengalaman Bapak dalam menyelesaikan khususnya kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah menjadi pembelajaran buat saya Pak. Amin, amin. Khususnya buat rekan-rekan nanti di calon guru penggerak Pak. Ini sebagai ilmu yang sangat berarti bagi kami Pak. Bagaimana nantinya ke depan kami menjadi pemimpin pembelajaran yang bijak, terutama Pak, yang bijak sesuai Bapak sampaikan tadi, sesuai prosedur, apapun nanti yang kami hadapi, khususnya dalam menyelesaikan dilema etika Pak. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami. Sama-sama Pak Khairul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya mengganggu waktu Ibu di pagi hari ini. Kebetulan saya dapat tugas di calon guru penggerak Bu, mewawancarai pemimpin pembelajaran Bu terkait dengan pengembangan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pimpinan Bu. Pengembangan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada waktu ya Bu ya? Insya Allah. Iya. Semua ada waktu. Iya Bu, kurang lebih ada 8 pertanyaan Bu. Jika Ibu berkenan menjawab sesuai dengan kondisi yang Ibu alami ya Bu ya. Saya yakin Ibu sudah beberapa tahun menjabat kepala sekolah dan saya yakin ada pengalaman Ibu khususnya memimpin di sekolah ini, khususnya menangani dalam kasus dilema etika Bu. Ya. Baik Bu, saya mulai ya Bu. Ada pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi selama ini Bu ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Cara mengidentifikasinya gitu maksudnya? Iya. Kasus itu termasuk dalam dilema etika atau bukan? Iya, dalam menghadapi dilema etika atau bujukan moral itu Bu. Itu. Cara menanganinya? Mengidentifikasinya Ibu. Ya kalau saya ini ya mengidentifikasi masalah itu termasuk masalah dilema etika atau bukan, biasanya itu apakah masalah itu bukan jawabannya benar salah ya, tapi butuh istilahnya butuh pemikiran dan mengambil keputusan itu dari berbagai aspek gitu loh. Kalau benar salah kan gampang banget, ini benar ini salah, tapi ini kan ada kondisi yang mengharuskan gitu benar-benar
banyak banyak apa ya, banyak indikasi di situ yang mungkin membutuhkan kita juga, oh ternyata nggak sesuai dengan, prosedural aja, tapi perlu dengan hati kita, menangani masalah tersebut gitu, mungkin itu ya. Kadang-kadang kan masalah juga, bertentangan antara peraturan dengan kondisi atau dengan masalah yang ada deh, mungkin itu ya yang termasuk ini kok kayaknya butuh butuh apa ya, cari jalan itu yang tidak hanya benar salah gitu loh, tapi memang butuh banyak banyak istilahnya banyak indikasi, kok ini bisa ada masalah seperti ini gitu loh. Kan kalau benar misalkan ini guru sering bolos kayak gampang lah itulah istilahnya kan ya. Nah ini misalkan di suatu misalkan contohnya nih ya, ada guru yang sakit gitu kan, yang kondisinya itu tidak memungkinkan untuk mengajar, sedangkan kita kan dihadapkan pada peraturan bahwa guru itu harus absen gitu loh. Nah itu kan solusinya kalau misalkan sakit cuma sehari 2 hari mungkin gampang gitu kan. Tapi kalau misalkan sakitnya yang udah kronis atau bagaimana, itu mungkin yang butuh kita tidak hanya lihat dari ini, kita lihat juga latar belakangnya segala macamnya gitu. Jadi diidentifikasi dulu Bu ya, seperti apa gitu ya, lalu dipertimbangkan dari berbagai aspek Bu ya. Iya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan Ibu di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Misalkan ada dua masalah yang sama-sama benar gitu kan, atau mengandung kebajikan. Dua-duanya sama-sama mengandung kebajikan Bu. Misalnya cara kita, maksudnya gini loh, bila ada masalah seperti itu gitu kan, nah bagaimana kita ngambil keputusannya? Betul, menjalankan pengambilan keputusannya Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini. Contoh kasusnya misalkan ya, perlu apa misalkan ya yang pernah? Coba contoh kasusnya Pak Hairul sebutin nih misalkan. Misalkan begini mungkin Bu, ada dua kasus ya, itu tadi mungkin gini, misalkan ada dua guru yang datang telat nih Bu, ya kan, satu mungkin karena kondisi pasangan atau suami atau istrinya di rumah sakit, yang kedua telat karena kendaraannya bannya bocor, kan seperti itu kan, sama-sama itu Bu ya, sama-sama ya sebenarnya. Biasanya sama-sama kita butuh empati kan, iya, itu kan. Dan itu kan bukan alasan yang dibuat-buat itu kan, karena ya memang kenyataannya seperti itu gitu kan. Bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan dalam kondisi terhadap seperti itu dua Bu? masalah itu gitu Iya. kan. Ya misalkan kita tadi ya contoh kasusnya seperti itu, ada misalkan guru yang tadi Pak Hairul sebutkan, misalkan ada yang telat, yang pertama mungkin gitu kan, suami atau pasangannya sakit gitu kan, yang kedua misalkan kendaraannya rusak. Nah itu kalau kasus seperti itu sih pernah gitu ya, pernah terjadi. Kalau saya sih pribadi itu ya, selain lah istilahnya kita bicara di luar aturan ini kan, istilahnya ini loh, ada misalkan dari dua ini, kalau saya sih lihatnya ini lebih lebih berat mana atau lebih banyak yang istilah kalau sakit gitu kan, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita apakah kita rencanakan gitu ya. dan kita harus paksa gitu loh, gini 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 itu kan benar-benar butuh kemanusiawian gitu loh di kasus seperti itu gitu kan. Nah kalau misalkan ada lagi jadi ditimbang dari dua itu mana yang lebih urgen gitu loh, ya kan, mana yang harus lebih diselesaikan lebih dulu ketimbang alternatif yang satunya lagi lebih mudah lah gitu loh. Istilahnya tingkatannya kan ada yang misalkan memang harus butuh penanganan yang cepat, ada yang istilahnya butuh yang enggak terlalu rumit gitu loh menyelesaikan. Jadi dilihat itulah tingkat pertimbangan itu ya Bu ya. Pertimbangannya mana yang lebih urgen gitu loh, mana yang banyak istilahnya banyak dibutuhkan apa sih, semacam apa ya, dibutuhkan
tindakan yang iya gitu. Jadi gitu Ibu ya. Yang jelas pertimbangan antara apa namanya itu mana yang lebih dahulu gitu Ibu ya, yang urgent, Iya, mana mana yang yang urgent, bisa mana yang tidak istilahnya memperduakan masih ya. bisa, kan ada tingkatannya gitu kan. Misalkan ada 2 kasus yang satu tingkatannya 3 ABC, ya cuma yang AB doang, ya pastilah kita ambil keputusannya kita nanganin yang lebih ini, yang ABC ini dulu gitu. Oh iya ternyata ini butuh banget, memang butuh gitu loh. Kita nggak bisa disambi-sambi atau bagaimana gitu kan. Baik Bu, selanjutnya selama ini apakah Ibu ada langkah-langkah atau prosedur ya Bu ya, yang Ibu biasa lakukan dalam mengambil keputusan yang menangani yang dilema etika Iya seperti sih. itu Bu? Kalau istilahnya kalau ada masalah seperti itu pasti tetap kita berpedoman dengan prosedur. Misalkan kan kita kan sebagai ASN ini kan ada aturan-aturan yang istilahnya ada aturan yang mengikat gitu loh. Kamu tuh harus begini gitu kan. Cuma kan nggak cuma itu aja gitu kan. Kadang-kadang kok ada kondisi yang mengharuskan kita nggak kita harus saklek dengan peraturan. Kalau menurut saya sih ya, misalkan tadi kayak misalkan saya di sini kan pernah ngalamin itu kan kayak Panovi ya. Panovi itu kan pernah sakit itu sampai bertahun-tahun ya 2 tahun gitu kan. Kan nggak mungkin kita langsung naik ke atas gitu loh istilahnya kan. Tetap aja yang kalau saya sih pertama begitu, mungkin kita tetap ada pembicaraan kekeluargaan lah dengan pihak yang bersangkutan, baik dengan si yang bersangkutan langsung. Kalaupun memang tidak bisa ya kita tetap kita bisa panggil keluarganya gitu kan. Tetap proses seperti itu, tetap panggil dulu, kan kita terangkan ini prosedur yang ada di kita seperti ini gitu kan, sebagai ASN gini. Sekarang kan nih ada masalah begini, gimana sih jalan baiknya gitu loh. Jadi kita cari solusi bareng gitu kan, nggak mungkin kita langsung memutus sendiri kan, kita nggak tahu kalau nggak ambil informasi dari yang bersangkutan atau keluarganya gitu kan. Nah, itu kalau misalkan dari situ bisa ada jalan keluar gitu kan, misalnya ya Bu saya usahakan Bu, misalkan saya bisa masuk bagaimana caranya, oke mungkin itu bisa jadi solusi gitu kan. Nah misalkan kalau kita ternyata kan fungsi di situ kan fungsi seseorang itu udah nggak maksimal lagi dalam mengajar gitu kan ya. Nah biasanya kalau saya mau nggak mau melibatkan SDM yang ada di sekolah itu gitu loh, istilahnya nggak apa ya ini ada misalkan guru yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kita usahakan semaksimal apa sih yang bisa dia lakukan gitu kan. Nah nanti kekurangannya itu bisa dihandle dengan mungkin ya rekan-rekan sekerjanya, rekan sejawatnya ya kan, saling bantulah gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata masalahnya itu nggak bisa selesai, ya pasti kan kita kan punya aturan. Mulai kita mungkin dari ke pengawas minta pendapat, Pak gimana nih Pak, ada masalah ini gitu kan. Kalau memang masalahnya bisa kita handle sendiri ya bisa. Tapi kalau nggak bisa kita kan punya jenjang dari pengawas nggak bisa ya ke Kasatlantas gitu kan. Nah sampai tingkatan yang tertingginya mungkin nanti gitu kan. Jadi ya begitu, dari awal kita bicarakan dulu dengan yang bersangkutan ya, dengan keluarganya ya, termasuk dengan teman-teman juga, karena kan kita nggak bisa lah kita ngambil keputusan berdua doang ternyata teman-teman nggak ngedukung, salah istilahnya bukan salah, jadi sulit juga posisi kita gitu kan gitu. Jadi kalau yang saya ambil kesimpulan yang pertama, yang langkah-langkah Ibu atau prosedur Ibu melihat aturan yang ada gitu Bu ya. Tetap itu. Yang kedua dibicarakan secara keluargaan dengan yang bersangkutan. Lalu musyawarah dengan rekan sejawat, jalan keluarnya seperti apa ya Bu ya. Kalau memang mentok tidak ada solusi, baru ke atasan itu ya, minta petunjuk itu Bu ya. Nanti, iya. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan, Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Kalau saya sih yang efektif tetap ya melihat kasus dilema etika itu tetap ujungnya itu pokoknya itu saya tetap ke peraturan yang ada. Itu kita nggak bisa gugat masalah seperti apapun, tetap kita harus punya patokan, oh ini standar seperti ini gitu kan. Nah nanti kalau misalkan ternyata itu tadi yang efektif itu buat saya pasti harus ada musyawarah gitu, nggak bisa kita menyelesaikan sendiri gitu kan, karena butuh
masukan dari berbagai pihak juga gitu kan, dimusyawarahkan, cari jalan keluarnya gitu kan bersama-sama, karena kan kita kan kita kan satu tim gitu loh, nggak bisa kerja sendiri gitu loh. Jadi tetap kolaborasi antar rekan sejawat tetap dibutuhkan ya Bu ya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Ibu alami misalnya di dilema etika Bu di sekolah yang Ibu pimpin Bu? Yang kalau ada kasus dilema etika itu tantangannya itu pasti ada. Yang pertama itu kita tidak bisa menyamakan atau kita nggak bisa mengajak orang harus sama dengan kita gitu loh. Pasti ada satu dua mungkin yang pro, yang kontra. Itu pasti itu dalam tim itu ketika mungkin ada temannya yang bermasalah, mungkin yang lain bisa mengatakan udahlah Bu nggak apa-apa gitu. Tapi kan pasti ada satu yang kecewa atau bagaimana. Itu tantangannya itu. Kita kadang-kadang harus bisa mengkondisikan teman-teman satu tim itu bagaimana masalah selesai ini tanpa timbul konflik gitu loh di belakangnya gitu kan. Jadi tantangannya itu adalah menyamakan persepsi gitu Bu ya. Iya. Yang bukan menyamakan persepsi, apa ya istilahnya? Ini bisa jadi dibilang menyatukan apa ya, pikiran ya? Iya. Agar bisa solusi itu bisa diambil solusinya gitu kan. Jadi dari beberapa solusi dari rekan sejawat lalu nanti diambil jalan tengahnya gitu Bu ya. Tantangan itu pasti dalam tim itu kita nggak bisa paksa atau kita nggak bisa membentuk tuh harus A semua, pasti ada yang bahkan beberapa kasus itu misalkan di sekolah itu kan mungkin di sekolah udah bisa di tengah selesai, ada individu yang bisa mungkin ngadu ke atas gitu. Nah, itu sering banget masalah seperti itu, dan itu sering kejadian seperti itu di satu sekolah itu. Mungkin ada satu dua lah yang enggak setuju. Nah itu yang kita perlu apa sih, seperti tindakan kekeluargaan gitu, ngomong enggak mesti formal. Pendekatan persuasif individual yang lebih diutamakan Bu ya. Iya, istilahnya gitu. Oh ini kita punya masalah kayak gini loh. Gimana caranya gitu kan biar sama-sama baik gitu kan. Tidak istilahnya tidak tetap harus sesuai dengan standar, tapi juga tidak istilahnya mengecewakan yang lainnya juga gitu kan. Ini masalah seperti itu gitu kan. Agar situasi tetap kondusif gitu Bu ya. Baik Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama Bu atau semacam aturan lah Bu ya, aturan baku yang Ibu miliki gitu Bu untuk di sekolah ini, atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya dalam bentuk atau prosedur seperti yang Ibu jalankan? Kalau sampai saat ini sih belum punya tata krama ya, karena kan kita nggak tahu masalah itu adanya kapan gitu kan. Kalau kita punya tata krama, khawatir kita udah programin begini, cuma kan tetap istilahnya kita punya rapat rutin bulanan. Nah itu di situ justru ada masalah apa sih gitu loh yang harus dibicarakan. Cuman kalau untuk tata krama masalah dilema etika ini kan enggak, kayak sih belum ada gitu kan. Kita harus begini tiap per ini. Cuma di rapat bulanan itu yang kalau saya sih gitu, tiap rapat itu coba masalah apa yang ada di sekolah itu dibicarakan sama-sama. Jadi di tiap bulan itu ada rapat dinas Ibu ya, rapat kedinasan intern Ibu ya, untuk merefleksikan Bu ya, iya, satu pasti bulan. itu ada di sini. Kayak misalkan kita ini kita udah rencanakan seperti ini, nanti mungkin 3 bulan kemudian coba hasilnya apa, kendalanya pasti begitu. Kan juga di tes belum sempat dieksekusi. Iya. Saya udah gitu, nanti kita ini ya di jalan belum programnya, ternyata enggak lanjut. Jadi refleksi dan evaluasi Bu ya. Iya, itu pasti ada di sini juga begitu. Coba rapat dari hasil kemarin program yang kita jalankan, apa kendalanya, keberhasilan sampai mana gitu kan, dicari solusinya bagaimana biar bisa lebih baik lagi gitu. Baik Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus khususnya dilema etika itu? Jelas pengawas, adalah pastilah. Pengawas ya, sekolah Ibu ya. Itu kita bisa benar-benar penting ya. Jadi ketika kita di posisi buntu, mau nggak mau harus minta solusi bagaimana. Kan kita kadang-kadang
kita pikir cuma sampai A, dia udah sampai C gitu kan. Kalau saya sih itu pengawas. Jadi setiap ada masalah apa dibicarakan dengan pengawas dulu. Jadi teman curhat ibu lah istilahnya seperti itu Bu ya, dalam kedinasan Bu ya. Karena justru kalau kedinasan itu kita nggak bisa sembarangan gitu loh, nggak bisa sesuai dengan ini, kita tetap harus ada prosedur yang. Kalau ibu sih ya, itu pengawas penting banget gitu. Selain pengawas ada lagi Bu? Banyak lah, istilahnya yang itu kan dari intern ibu sendiri gitu. Dari internnya paling istilahnya bisa rekan sejawat gitu kan. Misalkan saya punya masalah ini, pernah nggak? Nah, pastilah sharing gitu ya. Pasti itu. Cuma mentoknya itu saya biasanya kalau udah enggak ini pengawas, Pak gimana nih Pak ini. Baik Bu. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang ibu telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik Bu dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini Bu? Yang bawa pengalaman ya? Iya, pengalaman ibu. Pengalaman sebagai kepala sekolah menghadapi masalah dilema etika, bahwa ternyata tidak semua kasus itu bisa kita selesaikan sesuai dengan standar yang ada. Pasti ada butuh pemikiran kemanusiaan gitu loh. Tuh. Yang kedua, kalau dalam hal ini kita butuh adanya mungkin dari empati. Kita harus dibuat, saya sih kepala sekolah terus punya empati gitu loh. Nggak bisa kita kerja kayak robot gitulah. Kita kan manusia. Nah itu. Nah, butuh empati, butuh kolaborasi juga. Itu kan penting gitu loh, dengan sesama teman gitu kan, dengan rekan sejawat, dengan guru-guru, dengan pengawas, dengan instansi stakeholder segala macam lah. Karena gitu prinsipnya kita tidak bisa menyelesaikan kalau makin banyak pemikiran kan misalnya lebih banyak masukan gitu. Lebih banyak kosakata yang dimiliki untuk menyelesaikan kan masalah kita itu ya. Punya solusi A, ternyata teman punya solusi B, nah itulah dari situ kan kita bisa ini gitu. Jadi bagaimana aturan ini tetap bisa kita jalankan, tapi masalah juga bisa teratasi gitu. Dan tidak ada yang dirugikan gitu Bu ya. Iyalah. Ada win-win solution ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih nih Bu. Pertanyaan yang sudah saya sampaikan Ibu jawab sesuai dengan pengalaman Ibu. Hal ini sangat berarti buat kami, khususnya kami yang sedang menjalankan program pendidikan guru penggerak, dan nantinya kami menjadi pemimpin pembelajaran. Hal ini sebagai pengalaman ya Bu ya, sebagai ilmu pengalaman dari Ibu, sebagai wawasan buat kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Terima kasih Bu. Salam sehat. Semoga Ibu selalu sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.